Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la jama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan malam ini, malam yang ke-21 bagian 21 dan malam 20 bagian ke-20, kita masih sehat walafiat, masih semangat. Masjid kita masih banyak, yang walaupun tidak sebanyak dari awal-awal. Mudah-mudahan kita istiqomah terus berjamaah di mana masjid Menasah yang ada mendirikan jamaah, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat penuh ampunan ini. Mudah-mudahan istiqomah ini dapat kita pertahankan sampai dengan akhir hayat kita. Bukan saja di bulan Ramadan kita berjamaah, tapi sampai akhir hayat kita. Salam kita mohonkan kepada Allah, semoga diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dimati Allah, pada jadwal saya ini saya tidak apa yang disampaikan, karena dengan 20 malam pertemuan kali 2 berarti sudah 40 kali pertemuan. Kalau seorang mahasiswa sudah berapa tuh materinya? Nah, jadi dengan 40 materi yang walaupun mungkin bersamaan tapi dengan metode yang berbeda, sudah banyak ilmu kita. Nah, karena itu untuk malam ini barangkali hanya mengulang kaji yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Nah, sebagai dasar pengajian kita pada kesempatan ini, ayat Allah yang tertera dalam surah Bani Israil ayat ke-88 sebagaimana kami bacakan tadi. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la in jama'atil insu wal jin ala ayyatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tu nabi misli." Katakan wahai Muhammad, sungguh jika berkumpul manusia dan jin untuk membuat seumpama Al-Quran, la ya'tu nabi misli, sekali-kali mereka tidak mampu untuk membuat seumpamanya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun satu golongan dengan golongan lainnya saling bantu membantu. Isra ayat 88. Jangan baca Allah. Ayat ini sebagai pemahaman bahwa ada penawaran dari Allah kepada kafir Quraisy, di mana pada saat itu kafir Quraisy menuduh Muhammad berbagai macam tuduhan. Muhammad disebut dia ahli sihir, ahli mengada-ngada dan sebagainya. Segala macam tuduhan disajikan kepada Muhammad, sehingga termasuk Al-Quran itu dikatakan bahwa Muhammad itu ahli sihir, ahli syair dan sebagainya. Oleh karena itu juga dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Allah katakan, jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad dalam kurung Al-Quran, fa'tu bi surah, maka datangkan satu surat saja. Fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surat saja seumpama Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggil pemukah-pemukahmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu memang orang yang benar. Nah, itu tawaran-tawaran Allah kepada kafir Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad berbagai macam tuduhan. Jangan bagi Allah,
Di dalam surah Al-Isra tadi kata Allah, katakan kepada orang-orang tadi, orang-orang kafir Quraisy itu, kepada manusia dan jin, seandainya mereka berkumpul untuk membuat seumpama Al-Quran, niscaya mereka tidak mampu untuk membuatnya. Zaman abadi Allah, sejak diturunkannya wahyu kepada Muhammad oleh Jibril sampai dengan hari ini belum ada yang bisa menandingi. Kemudian Al-Quran itu terpelihara. Al-Quran itu terpelihara, yang walaupun sudah banyak orang yang mau mencoba mau menghilangkan ayat-ayat Allah di masa Ahok, mau menghilangkan surah Al-Maidah ayat kalau tidak salah 31 atau 31. Ada yang baru-baru lagi katanya ayat-ayat ini tak 30 ayat dihilangkan. Tidak bisa. Allah sudah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan dan kami yang memelihara. Jelas Allah sudah jelaskan, Al-Quran Allah yang menurunkan, Allah yang memelihara. Walaupun ada yang mencoba dihilangkan satu ayat, satu kata dihilangkannya, dan terpantau dia tetap terpelihara, ditarik. Ada Al-Quran yang salah cetak, katakan salah cetak, dicabut, ditarik. Nah, itu artinya Al-Quran itu terpelihara, dia tidak bisa dirubah-rubah. Zaman maka Allah, Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, atau ada menyatakan 6.666 ayat, terserah, sudah multi komplit, tidak ada ragu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Zaman maka Allah, dulu ada seorang ahli sastra yang mencoba menandingi Al-Quran, namanya Abdullah Zar. Abdullah Zar beragama Majusi dari Persia. Dia dia sastra Arab. Dia pada saat itu sangat terkenal mentranslate bahasa ke bahasa Arab, dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Buku-buku dibuatnya, surat-surat kepada raja-raja, dia yang disuruh untuk membuatnya karena sastranya luar biasa pada saat itu. Sehingga karena disampaikan bahwa Al-Quran itu luar biasa uslubnya, susunannya, Abdullah bin Zar itu namanya waktu Majusi, waktu dia masih beragama Majusi. Nah, dia mencoba, dia melapor kepada Daulah Bani Abbasiyah, penguasa Bani Abbasiyah pada saat itu. Dia menawarkan diri untuk menandingi Al-Quran. Oleh penguasa, silakan, kalau mampu diberikan fasilitas cukupnya dan diberikan hadiah imbalan untuk 7 keturunan. Dia coba, diberikan waktu yang sangat lama, tapi apa yang terjadi? Singkat saja, tidak mampu. Dia tidak mampu. Dia sudah coba. Dia diberikan waktu untuk menandingi satu surat yang terpendek, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sampai waktu itu kan tidak bisa. Lalu dia menyerah, dan dalam sejarah itu kita baca, dari situ dia masuk Islam, kemudian dengan namanya Abu Muhammad Abdullah bin Uqafa, itu namanya. Nah, itu terjadi pada tahun 724 Masehi atau pada tahun 106 Hijrah. Nah, jadi sampai dengan hari ini, bagaimanapun hebatnya ilmunya, sastranya, bahasa Arabnya hebat, tidak bisa menandingi Al-Quran. Jangan mati Allah. Kalau begitu, apa pelajarannya? Apa intisari yang kita ambil dari situ? Bahwa Al-Quran ini hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Kepada kita semuanya, bahkan kepada manusia, mereka ambil menjadi ilmunya. Nah, walaupun mereka tidak memeluk agama Islam, tapi isi Al-Quran mereka gali, mereka jadikan ilmu pengetahuan. Kita umat Islam, sampai kita gali ilmunya, ilmu Al-Quran juga menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Karena itu, apa kata Al-Quran? Sami'na wa ata'na. Kata Al-Quran, aqimus shalah
tidak ada lagi umat Islam yang tinggal sholat. Tidak ada lagi, karena Al-Quran katakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Fi'il amar, perintah. Kalau perintah itu tidak seakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi karena itu tidak ada tinggal sholat, kecuali bagi anak-anak. Anak-anak pun kata Rasulullah, murru sibyanakum bis-sab'i sinin wadribuhum bi asri sinin. Suruh anakmu melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum bi asri sinin, dan pukul apabila sudah berumur 10 tahun. Nah, jadi hati-hati ini, ada perintah ini, tapi hati-hati kita, karena kita bukan negara Islam, kita negara hukum yang diatur oleh bangsa kita. Kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam, siapa yang mencuri potong tangan, siapa berzina dicambuk 100 kali. Kemudian yang sudah menikah dia berzina dicambuk, dirajam sampai mati. Itu hukum Islam. Nah, tapi karena kita bukan hukum Islam, hukum sebagaimana yang diatur negara kita, maka tidak berlaku itu. Nah, kita hati-hati. Pukul anak di sini kita laksanakan, tapi dengan hukum menurut kita masing-masing. Artinya, apakah dengan mulut kita? Nah, kalau kamu tidak sholat, tidak ada jajan hari ini. Nah, itu sudah kita pukul dia dengan kata-kata. Nah, kalau kamu tidak sholat subuh, tidak ada jajan hari di sekolah. Kita pukul dia dengan kata-kata. Atau pulang sekolah, sholat zuhur nak. Mereka kalau kamu tidak sholat zuhur, tidak usah makan siang. Kata si ayah, si ibu dengan pelan-pelan, si ibu dari si anak dengan pelan-pelan ditariknya tangannya ke belakang. Sudah enak masakan besar di belakang. Nak makan nak. Nah, ini masakan hari ini enak nih. Tapi jangan lupa sholat. Bukankah sholat itu wajib? Anak kan sebagai amanah bagi kami orang tuamu. Kalau kamu tidak sholat, ayah dan mama yang menjadi masalah di hadapan Allah. Susah takut, ayah mama takut kepada Allah kalau anaknya tidak sholat. Bahasa-bahasa kita itu direkam oleh malaikat, dicatat. Allah katakan, "Ma yalfazun min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Apa saja yang keluar dari dua bibirmu dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Termasuk tadi, kalau kamu tidak sholat, takutkan kepada Allah, takut. Ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Dicatat. Oleh karena itu, cara mendidik kita, pukul tadi apakah pukul dengan kata-kata atau betul-betul dengan pukul. Kita ambil kertas manila, kita gulung kecil-kecil, kita cat kayak cat rotan. Kalau tidak sholat, dipas di kakinya, aimannya kuat, sampainya kecil. Digambar menjadi bukti mahkamah Allah bahwa kita peduli kepada anak kita supaya melaksanakan perintah Allah SWT. Karena orang tua adalah pemimpin di rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kali pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap pemimpin. Suami pemimpin kepada istrinya, si bapak pemimpin kepada istri anak-anaknya. Termasuk tadi kepada istri, si bapak atau si suami kepada istri dan sebagainya. Pemimpin. Karena itu kita ajak mereka. Jangan kepada Allah. Siapa lagi yang tidak terima sholat? Yang berterima sholat yaitu orang gila. Kalau orang gila dia tidak kena hukuman. Karena dia gila, tapi gila bukan karena narkoba, karena ekstasi, sabu-sabu, bukan. Siapa lagi? Perempuan yang berdarah haid, haram hukumnya dia sholat. Perempuan berdarah nifas, haram hukumnya dia sholat. Siapa lagi? Yang tidak seakidah dengan kita, yang tidak bertuhankan kepada Allah, yang tidak yakini pencipta alam semesta ini. Dia tidak yakin bahwa itu Allah, itu dia tidak urusan kita, bukan urusan kita. Tapi kalau kita sama Islam, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Kita nasihati selalu kita seiman seakidah supaya jangan tinggal sholat. Karena itu selalu saya ngomong di warung-warung itu kiranya mereka punya otak. Gak keras saya, punya otak semestinya. Karena saudara kita seiman seakidah. Di saat sholat, mereka tinggalkan pekerjaan. Mereka buat tirai di warung itu. Sholat di masjid. Allah katakan, apalah takdirun? Apakah kamu tidak punya otak? Jadi begitu. Jadi semestinya punya pikiran agar di saat sholat itu wajib kita datang. Itu semestinya. Tapi karena dia selalu hanya dengan dunia saja, banyak saudara kita yang hanya cinta dengan dunia, dia kejar dunia, dia tinggalkan perintah Allah.
menjadi masalah kepada kita sekalian. Kalau mubalik menyampaikan menjadi juga masalah kepada umat, tidak diajak, tidak ada ilmu. Tapi saya kira ustaz-ustaz saya cukup kencang ajakannya. Nah, intonasi bahasanya, ajakannya dengan keras, dengan segala macam, sudah berupaya. Mungkin belum datang hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan diberikan hidayah kepada mereka. Di bulan Ramadan ini kita doakan supaya mereka berubah, supaya mereka patuh terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati Allah. Jadi akhirnya sholat, baru sholat, baru puasa, laksanakan puasa, jangan buka puasa. Kemudian kata Allah, ya Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang beriman, yudnina 'alaihim min jalabihin, supaya mereka menjulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya. Tutup aurat. Tutup aurat sampai ke seluruh tubuh. Kalau di Arab sana pakai baju yang longgar tuh tidak nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Di Indonesia punya pakaian tersendiri, ada rok, ada baju, tapi ikuti sesuai dengan syariat. Roknya longgar, bajunya longgar, jilbabnya longgar. Kemudian tidak masukkan ke dalam. Dia pakai jilbab tapi masuk ke dalam. Nampaklah yang insensitifnya. Kalau seorang atasan mau melayani bawahannya dengan jilbab yang dimasukkan ke dalam, tidak sanggup lagi menatap, karena perempuan itu sangat sensitif dia. Kalau seorang atasan mau berkomunikasi dengan bawahannya, dia perempuan dengan jilbabnya masuk ke dalam, dia tutup matanya, bagaimana? Dia buka, nampak yang sensitif. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Jangan cari dosa. Jangan cari dosa. Berapa banyak sudah dosa kita. Jangan lagi kita tambah dosa kita dengan tidak menutup aurat yang benar. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Hati-hati. Jangan nanti menyumbingkan pahala saudara kita yang sedang berpuasa gara-gara kita menampakkan aurat kita, tidak menutup aurat kita yang sebenarnya. Ada tutup tapi diikat di leher. Pakai juga baju panjang tangan tapi ketat, nampak berapa dapat diameternya, pahanya nampak, bergambar dia. Ini berarti belum menutup aurat. Ini namanya belum bungkus badan. Kalau bungkus berarti masih dosa. Karena itu kepada ibu sebagai calon penghuni surga, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Jangan alergi, jangan ragu-ragu. Kemudian jangan prasangka. Ini kan masjid Al-Qur'an lengkap. Jangan prasangka, jangan buruk sangka, dosa. Memaafkan, kita selalu memaafkan. Kadang-kala saudara kita yang selalu kita sakiti, yang terzolimi, yang hatinya kayak ditusuk jarum, dia mampu maafkan. Tapi kadang-kadang yang selalu menyakiti hatinya tak mau meminta maaf, entah dia tidak tahu apa salahnya atau dia enggan. Tapi kalau enggan bagaimana? Sudah dicabut roh bagaimana? Masih ada urusan dengan Allah di sana, belum ada bermaafan. Jadi kalau ada kita sakitkan saudara kita, kita prasangka kepadanya dan sebagainya, curiga dan sebagainya, cepat-cepat kita maaf, minta maaf. Walaupun dia sudah memaafkan, tapi kita yang selalu menyakiti hatinya, menusuk dengan jarum, belum berani minta maaf atas segala prasangka yang kita sangkakan kepadanya. Ini hati-hati menjadi permasalahan yang tidak kelak, menjadi permasalahan. Jangan kepada Allah. Inilah ajaran Islam yang multikomplek ini kita amalkan, insya Allah kita selamat. Sebagaimana kata Rasulullah, "Tartufikum amraini la in talmasakum bihima lan tadillu abada." Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, manakala kami berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita pegang semua aman, tidak ada yang kita segala macam, tidak ada. Memang ini sajalah sebagai mengulang kaji, sudah cukup banyak sampai dalam pencerahan kita. Mudah-mudahan Al-Quran yang ada yang kita miliki ini kita
kita pedomani sebagai kehidupan kita di dunia yang fana ini. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.